wabarakatuh. Bapak Ibu peserta sosialisasi supaya pertemuan kita pada hari ini ya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Julujeng Channel, pagi hari ini kita melaksanakan sosialisasi LP2B Kecamatan Sindang Bliti Ulu di BPP Tanjung Agung. Diawali dengan doa bersama. Amin. Dengan penuh rasa syukur dan bertawakkul kami agungkan asma-Mu. Karena berkat rahmat dan izin-Mu jua kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi bahan perkara tanah berkelanjutan di wilayah Kabupaten Pejaten Bogor tahun 2022. Amin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami bermohon kehadiran-Mu ya Allah. Kuatkanlah iman dan takwa kami, tanamkanlah kesadaran betapa pentingnya tugas dan tanggung jawab yang kami emban, dan tumbuhkan jiwa semangat kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami tersebut agar dapat terlaksana dan berhasil dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah acara kami pada hari ini sebagai pemacu semangat kami dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam memajukan pertanian, pembangunan pertanian di Kabupaten Pejaten Bogor. Amin. Supaya Allah kami dapat mencapai tujuan dan sasaran yang kami harapkan. Allahumma ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya. Tunjukkanlah pula kepada kami ya Allah bahwa yang salah itu adalah salah, serta beri kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Amin. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Kepada-Mu kami mohon pertolongan, dan hanya kepada-Mu kami berserah diri, harapkan ampunan dari-Mu. Amin. Ya Allah, perkenankanlah doa dan perkataan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa atina hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna wa wa kunna minal khasirin. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama banyak bersyukur kepada Allah karena pada siang hari ini atas nama juga maka kita menemukan dalam acara sosialisasi lahan sawah untuk penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kemudian selalu salam kepada Allah atas kedua kepada Allahumma sholli Bapak Ibu yang kami hormati, di sini sering kita temukan bahwasanya Kecamatan BU ini terdiri dari 9 desa yang letaknya di datarannya miring-miring ya, topografi tanahnya itu miring-miring. Kemudian juga potensi yang ada di sini yaitu persawahan dan tanaman untuk kopi, ada kerja, kakao. Sekarang ini sudah ada lagi program yaitu PSN, perlembagaan sawit rakyat. Itu juga kami sangat menyambut dengan antusias. Untuk lahan persawahan di SBU ini terdapat di kiri kanan jalan tengah.
kemudian kalau kemarin itu programnya sampai tembus di hilir desa Merah, kemudian lahannya ada, cuma potensi air susah untuk menanjak, susah untuk mengairi ke sana. Kemudian juga kondisi irigasi pada itu juga cukup lama tidak diperlukan. Jadi kalau air ini mengalirnya itu ada tersendat itu karena tertimbun oleh material batu pasir, batu koral ya, yang menutupi daripada saluran irigasi primer utama ya. Itu juga sudah kami usulkan kemarin ke dinas PU, tapi belum bisa dilaksanakan karena belum teratasi. Nah itu juga kurang lebih dari mulut irigasi itu ke mengalir ke bawah itu ketimbun udah kurang lebih kalau ada saya ada. Jadi masyarakat ini yang mau petani itu di yang dikikis cerah batu kan untuk mengalir air. Jadi tidak maksimal. Masalah. Kemudian juga di Satu Aku ini kemarin butuh setengah hari saluran ini besar, sekunder ya, yang besar itu putus setengah hari. Udah kami ajukan ke BPBD itu dulu, namanya belum ada. Nah ya kita terpaksa royong membuat sendiri pengantar darurat dari papan dan seng kan itu kan sudah mengaliri untuk sawah tapi tidak maksimal. Lalu kami mohon kalau memang ada program pemerintah baik dari PU ataupun dari yang ada partai berbeda, saluran komunikasi ini diperbaiki kemudian ditruk yang lebih khusus pendidikan agung diperbaiki atau direhabilitasi untuk mengaliri sawah. Kemudian juga kondisi jalan seperti dikatakan Pak Dinas Pertanian itu karena kewenangan provinsi ya. Jadi kita hanya mengajukan usulan minta restu ya, dibangunkan jalan, sebagai jalan. Tapi yang minta yang dibawakan yang dilakukan hanya ada katakan yang dibawa mata nampak ya kelihatan jadi mungkin belum sentuh. Insyaallah mungkin tahun 2023 kalau adanya pembangunan ada support. Tapi kita jangan dengan swasta mungkin masih banyak yang lebih penting dan Bapak Ibu yang menghormati kalau untuk penambahan lokasi sawah baru saya kira sudah tidak ada tempatnya ya karena tanahnya ini miring susah ya. Kalau lokasi luas sumber airnya ada tapi positif topografi tanahnya tidak mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian beserta Kadit serta Kasih serta tim. Yang saya hormati Camat Sinambiti Hulu. Yang saya hormati Babinsa, Babin Kapitmas, Kepala BPP, Kepala Desa, serta pemilik lahan sawah yang ada di Kecamatan Sinambiti Hulu. Pertama-tama banyak kita syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan limpahan rahmatnya kita dapat hadir di tempat ini
serta salawat dan salam tanpa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya Ibu Bapak Kemuji, saya ini sudah pernah dulu tugas di sini, dulu sebagai sekretaris camat kasih pemerintahan di Kecamatan Sinanggi dulu. Saya juga dulu itu pernah jadi staf di sumber daya air di Dinas PU. Jadi saya dari dulu irigasi Sinanggi dulu sampai ke Tanjung Merah pernah masuk, juga di desa Awang Agung ada juga air irigasi yang di sana. Jadi mohon izin Pak Kadis, Bapak Ibu yang saya hormati, itu Pak Camat untuk yang kerusakan irigasi yang dimasuk yang di saluran primer ini, insya Allah di SPU di tahun 2023 ini itu ada kegiatan untuk perbaikan ya Pak. Nah, itu insya Allah kalau memang tidak ada halangan ya sudah diganti anggaran di Dinas PU. Terus untuk yang sedimen yang di saluran primer yang dicat di sana itu Pak, memang dulu itu Pak ada wacana kita mau memasukkan alat berat di situ Pak. Kalau manual pakai tenaga manusia itu tidak efektif Pak, karena banyak batu besar di sana. Saya tahu banyak masuk batu yang sebesar-besar karung itu. Jadi kalau kita pakai alat berat itu akan merusak saluran irigasi yang di itu ya Pak. Sekarang kita pakai ekskavator. Nah, ekskavator ini akan merusak saluran irigasinya. Itu yang menjadi kendala kita Pak. Kita manual itu tadi karena batunya sebesar karung ini, itu dia bisa kita letakkan ke atas Pak. Nah, terus ini tadi kalau tidak efektif Pak. Jadi kendalanya itu memang agak susah kita melakukan sedimen yang di atas itu tuh yang di saluran primer yang kita gedung itu. Mungkin apa ya, kalau kita manual juga bisa dipisahkan batu, tenaga dan biayanya sangat besar. Itu kendalanya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi cerita awal. Marilah kita ini sekilas apa yang dimaksud dengan LP2B ini Pak. Kebetulan sebenarnya saya ini tugasnya di PU, tapi disuruh jadi arah di sumber di sini, ya saya coba Pak. Lanjut Pak Rek. Apa yang dimaksud dengan LP2B Pak, Bapak Ibu yang saya hormati? Definisi dari LP2B ini, lahan pertanian pangan berkelanjutan, itu yang saya garis bawahi. Yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan daerah. Saya rasa di Sinanggi Hulu ini kalau alih fungsi lahan untuk perumahan itu tidak terlalu banyak Pak. Tapi kebanyakan di sini alih fungsi lahannya itu dari lahan sawah menjadi lahan pertanian keras. Contohnya ditanami dengan kopi dan karet. Nah ini kalau ditanami tanaman keras, susahnya nanti kalau Bapak Ibu mau bersawah lagi itu susah untuk pengolahan tanahnya. Tapi kalau ditanami tanaman yang tidak keras, kalau mau bersawah lagi cepat gitu kan. Kalau untuk perumahan ya memang kata Pak Adi tadi ya, kalau memang itu memang untuk perumahan keluarga ya apa boleh buat Pak. Tapi beralih fungsinya itu kebanyakan kita untuk tanaman keras tadi, kopi dan karet. Jadi Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa itu latar belakang adanya kebutuhan lahan LP2B tadi? Yang pertama, besarnya pertumbuhan penduduk.
waktu saya tugas di sini dulu Pak, belum ada rumah di daerah sini kan. Nah ini sudah nyambung. Terus dulu itu ada kawan saya Nazarudin dulu waktu saya SMA, masih kosong semua. Nah sekarang dari desa Tanjung Agung ke desa Jambi ini hampir nyambung. Ke belakang desa Tanjung Agung sudah banyak perumahan. Jadi penduduk bertumbuh dengan pesat. Pesatnya penduduk ini membutuhkan makan. Makan ini beras, nasi dari beras dari padi ini dihasilkan dari sawah. Jadi karena pesatnya penduduk hingga membutuhkan pangan yang besar. Yang kedua, kebutuhan untuk berbagai sektor. Misalnya kalau di kota itu untuk industri dan sebagainya, kalau di desa ini tadi untuk perumahan. Yang ketiga, alih fungsi lahan pertanian produktif tidak terkendali menjadi lahan non pertanian. Nah, jadi pertanian yang produktif itu alih fungsinya tidak terkendali. Lanjut Pak. Ancaman lahan sawah yang pertama, konversi lahan berubahnya fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya Pak. Nah, jadi misalnya dulu ada di sana irigasi ini kan dulu kan dilaksanakan dengan misalnya 500 hektar. Nah, terus karena suatu kendala pengairan terjadi ancaman lahan ini sehingga tidak produktif. Terjadinya integrasi atau peranjaian produktivitas, terjadi kemosrotan dalam produksi pertanian. Yang ketiga ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini mengakibatkan di suatu daerah itu terjadi banjir dan di suatu daerah lagi itu terjadi panas, kekeringan. Itu sering kita lihat itu. Nah misalnya kita seperti itu, kok di daerah kami hujan, tapi di daerah lain ada sering kebakaran hutan. Nah, tapi kalau untuk tahun ini perubahan iklimnya sesuai Pak, tidak terlalu lama. Biasanya di bulan 11-12 ini karena musim hujan, tapi tahun ini pas Pak. Tapi biasanya di tahun-tahun sebelumnya terjadi perubahan iklim. Nah perubahan iklim tadi mengakibatkan suatu daerah itu terjadi banjir dan suatu daerah lagi menjadi kekeringan. Terus ada regulasi ini ditetapkan suatu kawasan menjadi kawasan industri sehingga mudah mendapatkan izin. Lanjut Pak. Ini tadi kondisi terakhir luas lahan sawah yang ada di Kabupaten Rejang. Pada tahun 2019 luas lahan bambu sawah ditetapkan oleh keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional 5.062,50 hektar. Itu di tahun 2019. Terus dikoreksi lagi pada tanggal 25 Februari 2002 itu kita kurangi misalnya dari batas administrasi bukit semak registrasi pohon itu menjadi 4.837,59 hektar. Nah, terakhir ini di bulan 9 kemarin saya juga dengan penyuluh itu ada kita verifikasi ke lapangan, kita cek seluruhnya apa itu masih lahan sawah ataukah tidak ditanami sawah lagi atau nampaknya dari satelit itu sawah tapi sebenarnya itu rawa-rawa. Jadi terakhir ini lahan sawah kita tinggal 4.068,60. Nah ini bakal ditetapkan menjadi lahan sawah yang dilindungi LSD. Ini akan ditandatangani kesepakatan antara Pak Bupati dengan Kementerian ATR BPN. Yang di sini ada lahan sawah yang ada, terus ada penambahan sedikit yang di daerah Jambi kalau nggak salah kemarin itu sekitar 16 hektar. Itu lahan sawah tambahan. Ini Pak, itu yang disampaikan oleh Pak Kadis Pertanian tadi. Sebenarnya di daerah lain itu, di kabupaten-kabupaten lain itu sudah ditetapkan LP2B Pak.
kita ini terlambat. Jadi untuk regulasi LP2B ini sudah banyak dari mulai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataran ruang, terus Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, lanjut terus sampai turunan-turunan kita. Ini ada peraturan Menteri Pertanian, peraturan Menteri Pertanian lagi, peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang yang keseluruhannya turunan dari undang-undang tadi yang berbicara tentang LP2B, dan juga kita ada peraturan daerah Kabupaten dan Cirebon nomor 8 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan Cirebon tahun 2012-2032 yang mengatur itu di mana letak lahan pertanian dan lahan non pertanian. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi apa yang saya bicarakan di awal tadi tentang lahan sawah yang dilindungi. Lahan sawah yang dilindungi ini yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN itu kalau misalnya di kota ada orang yang mau berusaha, dia minta izin untuk berusaha di lokasi itu tidak kita berikan izin. Kalau di sini kan sedikit orang yang mau membuka misalnya industri atau semacamnya. Dan di sini yang Beliti Hulu ini Pak, perlu kami ketahui mengapa orang tidak ada menambang di sini Pak. Mulai dari sepanjang air Beliti ini kan itu kan banyak material batu. Ini Sindang Beliti Hulu ini memang ditetapkan tidak menjadi daerah tambang. Ini sesuai perda kita yang lama itu yang nomor 8 tahun 2012, Sindang Beliti Hulu bukan wilayah tambang. Tapi kita revisi, akan kita revisi Pak, tapi belum ditetapkan Sindang Beliti Hulu nanti ini yang menjadi daerah tambang. Maksudnya nanti menjadi daerah tambang karena ada rencana pembangunan jalan tol yang membutuhkan material tambang yang sangat banyak, sedangkan material yang ada sekarang sudah habis. Nanti insya Allah mungkin dari sini, dari salah satunya dari Sindang Beliti Hulu. Nah, tapi belum Pak, belum kerjanya belum ditetapkan, kerja tentang RW untuk tambang ini. Nanti bisa pengusaha ini ke sini untuk buka tambang Pak. Tapi saya rasa tidak mengganggu lahan sawah, karena lahan sawahnya tidak ada yang di sepanjang air Beliti. Nah, jadi yang punya tanah yang di sepanjang air Beliti nanti bisa harganya mahal. Yang kedua, daerah juga dapat pajaknya nanti. Kalau jadi jalan tolnya nanti, mungkin arahnya ke sini Pak. Nah, kita itu kemarin, mengapa harus kita buka tambang ini? Kalau proyek strategis nasional itu kita tidak bisa menentangnya Pak. Dia tidak diizinkan tetap mengambil tambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu sekalian? Langsung saja mohon izin kami berbagi informasi terkait LP2B. Tadi sudah panjang lebar dari rekan kami Pak Amin menjelaskan tentang LP2B. Karena tema kami sama Pak, mungkin kami hanya sekedar menambahkan penyampaian dari Pak Amin tadi mengenai LP2B. Intinya saya cuma nak menyampaikan ke bapak-bapak ibu-ibu sekalian, bapak-bapak ibu-ibu sekalian nanti sepulang dari sini tahu apa itu LP2B, terus tahu maksud ngapain kami diundang ke acara ini, ke BPP hari ini. Jadi saya berusaha menyampaikan dalam penjelasan yang insya Allah bisa diterima, gampang diterima. Langsung saja Pak Ibu sekalian, kami dari Bapeda, saya juga mewakili Pak Kepala tidak bisa hadir hari ini, jadi kami yang ditugaskan untuk hadir pada hari ini. Langsung saja sesuai tema di depan Bapak Ibu sekalian, tema kita rapat hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu diundang hari ini ke BPP Tanjung Agung ini dalam rangka pengenalan apa itu LP2B. Tadi disebut LP2B itu lahan pertanian pangan berkelanjutan. Cuma itu bahasa resminya.
Jadi maksud pemerintah ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin yang hadir ini dari para petani ya, pemilik lahan ya. Mungkin ada juga yang penggarap juga. Ada yang penggarap lahan. Nah, kami dan penggarap lahan. Memang sasaran kita untuk sosialisasi ini memang ke petani pemilik lahan ataupun penggarap lahan. Pemerintah Indonesia ini, pemerintah pusat melalui Undang-Undang 41 tahun 2009 itu sudah membuat undang-undang untuk melindungi lahan sawah. Ngapa harus dilindungi ya Pak Ibu sekalian? Waktu kami penyampaian di Sendang Tinggi kemarin oleh Pak Petani itu yang protes Pak. Sejauh ini Pak, kami dewe yang jago sawah Pak, nggak pernah jago pemerintah Pak. Kami yang jago dewe, kami yang ngurus dewe, kok kini pemerintah ngomong nggak melindungi katanya kan? Melindungi ini cak mana nih melindungi ini kan? Jadi Pak, LP2B ini program pemerintah pusat untuk menjaga lahan sawah yang saat ini masih sawah, itu kedepannya tetap sawah. Nah, kalau di SBU mungkin SBI nggak terlalu nampak Pak. Tapi kalau di Curug Pak, dekat rumah kami Pak, Talang Beni, Curug Utara, Dusun Curug, itu sawahnya Pak dalam tempo 2 tahun terakhir ini sampai hari ini masih ada yang bangun beton di atas sawah. Ada juga waktu di air pikat, Ibu Mega dengar, ada juga yang protes, Pak kalau tak boleh bangun di atas sawah, masuk kami nak buat pondok tak boleh kan? Kalau buat pondok boleh, tapi yang nggak boleh ini kan buat bangunan permanen yang tujuannya untuk selain sawah. Ada yang buat hotel, ada yang buat ruko. Kalau ditaruh begini Bapak Ibu sekalian, sawah itu irigasi primer yang ibaratnya itu permanen, airnya ngalir terus. Tapi sawahnya dibangun jadi ruko karena jalannya sudah bagus, tempatnya sudah ramai. Jadi makin hari Pak, untuk di Rejang Lebong tadi saya menyimak penyampaian Pak Amin juga Pak. Kita di tahun 2019 Pak, data kita masih 9.000 hektar Pak, sawah Rejang Lebong. Cuman per November kemarin, data MSD kita terakhir, orang pusat turun bersama ke kami, ke pertanian juga, tinggal 4.100 lagi Pak. Jadi dalam tempo sekian tahun itu Pak, sawah kita Rejang Lebong ini habis kena. Ada yang memang mati gara-gara irigasinya mati, ada yang memang banyak dibangun oleh bangunan lain selain sawah. Sehingga tadinya Pak, alhamdulillah kalau di SBU itu masih swasembada. Apa yang ditanam oleh petani SBU ini masih cukup untuk dimakan oleh orang SBU dewe. Tidak perlu kita minta dari luar. Tapi Pak, kalau kita menengok pengurangan lahan sawah kita, bukan tidak mungkin ke depan bakal habis Pak penghasil beras. Sawah kami berkurang. Jadi niat pemerintah kita melalui program lahan sawah dilindungi oleh Rejang Lebong, Pemda Rejang Lebong itu berniat membuat perda untuk melindungi lahan sawah. Karena kalau tidak dilindungi, makin banyak yang beralih fungsi, Pak. Jadi rumah, jadi hotel, jadi ruko, jadi apa macam-macam lah. Sehingga lahan sawah ini makin berkurang. Itu pun juga kalau pemerintah pusat sudah menugaskan seluruh Pemda membuat perlindungan lahan sawah ini Pak dari tahun 2009. Artinya 13 tahun kita belum membuat perda untuk melindungi. Jadi Pak, meskipun terlambat, Pemda Rejang Lebong ini lintas sektor bersepakat untuk lahan sawah yang masih ada kini ini nak dilindungi dengan perda LP2B ini. Termasuk kita bertemu pada hari ini, berkumpul di DPP Tanjung Agung ini dalam rangka nak menyampaikan Pemda Rejang Lebong ini di tahun 2023 nak membuat peraturan daerah nanti isi itu Pak untuk melindungi lahan ini agar tidak beralih fungsi. Jadi itu Pak kurang lebih cerita. Jadi ngapok berkumpul di sini, ngapok diundang Pak, para petani sekalian diundang ngapok ini. Inilah Pak, kami ini dalam hari ini yang pertama mensosialisasikan, memberitahukan ke masyarakat, terutama pada petani pemilik lahan, penggarap lahan, bahwa di tahun 2023 Pemda Rejang Lebong bakal membuat perda LP2B untuk melindungi lahan sawah. Itu yang pertama. Kemudian lahan sawah itu Pak yang ada sekarang itu sudah sangat sedikit
Untuk SBU tadi berapa Bu? 150,5. Nah, itulah yang ada di SBU. Sedangkan Serjang Lebong saat ini 4.150. Jadi kurang lebih 4.000-nya di luar SBU. Nah, dengan jumlah yang sedikit ini, dengan bentang alam kita yang berbukit-bukit, mungkin untuk sawah susah Pak ya. Sumber air juga tidak permanen ada. Ditambah kerusakan tadi irigasi yang sudah beberapa tahun mungkin jadi kendala kita untuk mengairi sawah itu. Alhamdulillah di 2023 itu mau dari Pak Amin tadi ada rehab untuk daerah irigasi Tanjung Agung ini. Kita sambil itu Pak, kita berupaya melindungi lahan sawah yang masih ada sekarang. Manfaatnya apa Bapak Ibu sekalian kalau kita lindungi? Yang pertama Pak, nantinya Pak, oleh pemerintah pusat dibuat aturan bahwa seluruh program bantuan sarana prasarana, bantuan pupuk bersubsidi itu harus dialokasikan kepada petani atau kelompok tani yang lahannya kita lindungi. Jadi pemerintah berpikir untuk apa ngasih bantuan ke kelompok tani, pemilik sawah yang lahan sawahnya tidak dilindungi. Jadi memang sudah dikondisikan seperti itu Pak Ibu sekalian. Kemudian termasuk dalam bentuk insentif Pak ya tadi disampaikan oleh Pak Amin juga, itu ada keuntungan Pak kalau kita nanti bersepakat lahan sawah kita yang ada sekarang kita lindungi dalam LP2B. Yang pertama pengembangan infrastruktur, varietas unggul, bibit, pupuk dan seterusnya itu nantinya ke depan hanya dialokasikan kepada petani pemilik lahan yang lahannya masuk LP2B. Jadi pemerintah pos secara tidak langsung Pak mengajak petani pemilik lahan yang masih ada sekarang untuk sama-sama kita sepakat untuk mempertahankan lahan sawah kita. Kemudian juga ada bantuan dari pemerintah pusat itu yang sudah berjalan Pak di Lamongan yang kami tengok kemarin di Zoom meeting di awal tahun ini. Ada bentuk juga Pak bantuan pemerintah bagi petani pemilik lahan yang lahan sawahnya dan dimasuk LP2B itu bantuan untuk sertifikasi lahan Pak. Itu waktu yang di Lamongan Pak Jokowi langsung Pak yang bagi sertifikat bagi yang mempunyai sertifikat. Pak tadi dapat berarti apa kita masuk diskusi atau Dikit lagi. Nah, tadi bilas membilas kan? berikutnya kami persilakan Bapak Makasih Ibu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada siang hari dari pagi kita sudah melaksanakan. Tadi sudah dijelaskan banyak Bapak Ibu ya. Mulai dari peraturannya, kalau para petani ini kami tidak bersustinya. Yang penting bagaimana kami bisa bertanamkan ya. Ada pupuknya, ada bibitnya, seperti itu. Ada racunnya. Ini yang kemudian atau harga kan gitu Bapak Ibu ya. Yang saya senang dan saya inginkan bahwa lahan kita 185 hektar. Ya, lahan sawah ini ada 185 hektar dan semuanya sudah berkelompok tani. Tepuk tangan lah. Ya kan? Karena baru di sinilah saya ketemu lahan sawahnya semua masuk kelompok tani. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kalau tidak masuk kelompok tani tidak bisa dapat pupuk bersubsidi. Jadi nggak ada kendala lagi. Ini nggak bisa ini Pak Babin di sini udah tertera nih. Titik koordinatnya sudah ada. Nggak seperti dulu lagi kelompok tani. Ini langsung ada titik koordinat. Misalnya di Desa Apur, luas sawahnya 5 hektar yang punya Haji Minhana, ya, yang penggarapnya Walina. Nah, penanamannya IP-nya indeks pertanamannya panen dalam setahun bisa 2 kali. Nanti di koordinatnya PIN 3, 5, 4, 5, 3 seperti itulah. Jadi ini yang bisa mengusulkan semua bantuan di sektor pertanian. Kalau tidak seperti ini bisa, ya. Termasuk barusan saya tanya dengan Pak Sutama bahwa semua sudah mengusulkan pupuk bersubsidi untuk 2023. Ya, insya Allah sudah kuotanya kita sudah ada, lebih kurang ureanya 5.000 ton, NPK-nya 5.000 ton.
dan itu peruntukannya hanya untuk sawah, padi, jagung, kedelai, ya, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dengan tebu. Nah, yang kita ada mungkin hanya sawah, padi, jagung, cabai, kopi, ya kan? Kalau kakao saya tadi dulu masih mencar-mencar, ada pokoknya, bisa juga susah juga. Nah, ini Bapak Ibu, kami ingin saja dengan ini bahwa RP2B ini bukan hanya sekedar pemerintah ingin mempertahankan sawah supaya kita swasembada pangan, tetapi yang lebih penting adalah pemerintah melindungi petani supaya petani itu masih ada mata pencahariannya, ya kan? Kalau di sini mungkin tidak begitu terasa karena kalau tidak sawah mungkin hanya dialihkan ke perkebunan. Tetapi kalau di kota sawah dijadikan gedung, mana lagi mata pencaharian petani? Nah, ini yang sebenarnya tanpa kita sadari betul bahwa dengan peraturan pemerintah yang dibuat dan diturunkan melalui Perda nanti itu melindungi pekerjaan daripada petani. Ya, kalau di kita wilayah agak pedesaan ini ya tidak begitu terasa, tapi di Curug, misalnya di Curug Selatan, Curug Utara, begitu gencar pengembang Selukur Jam misalnya kan. Kalau lahan sawahnya dijadikan lahan permukiman, ya biasanya kan kita ini Pak, ada sawah harganya ada yang mau jual itu tinggi, biasanya mau jual, nah, pikir ini kan untuk anak-anak dan sebagainya. Nah, ini yang pemerintah ingin bahwa kita menjaga atau melindungi para petani ini biar mata pencahariannya masih ada. Ya, itu di sektor pertanian khususnya di lahan pertanian pangan ini. Kemudian Bapak Ibu, kami juga mengingatkan saya bahwa kemarin di Curug Selatan salah satu narasumber kita dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu menyampaikan bahwa akan terjadi prediksinya krisis pangan global pada tahun 2050. Nah, ini antisipasi pemerintah sudah saatnya memang dipertegas dengan peraturan pemerintah khusus sawah, ya, ini juga bersinergi dengan Kementerian ATR BTN, ada lahan sawah yang dilindungi. Nah, ini kita bekerja sama, memang harus dilindungi. Karena kalau tidak, ya, tadi sudah disampaikan, perang dari Rusia, Ukraina ini kita sudah bermasalah. Nah, oleh karenanya kita tidak terasa mungkin Bapak Ibu permasalahannya kenapa pupuk mahal, karena memang sumber untuk membentuk pupuknya, bahan bakunya yang kita mungkin impor dari Rusia atau Ukraina itu udah nggak bisa lagi. Ya, kalau kemarin dicontohkan Inggris kewalahan dengan ini karena gandumnya dari Ukraina atau Rusia. Karena di situ tidak mengekspornya ke ini lagi akan masalah. Kalau kita kan aman aja, kalau tidak makan gandum. Tapi masih juga ya gorengan kan, tempe misalnya kan, nggak ada pakai beras itu pakai gandum. Ya itu impor. Nah, ini berkenaan dengan RP2B ini. Intinya saya mau nyampaikan kepada Bapak Ibu, sepakat kita 100 hektar itu kita tetap jadikan lahan sawah. Sepakat tidak kira Bapak Ibu? Sepakat. Tadi kan ada pengecualian. Nanti pada hasil kita rapat ini ada berita acara penandatangan sepakat untuk diusulkan. Nanti proses perdanya nanti diatur di peraturan daerahnya akan diatur. Misalnya kalau dia sepanjang jalan kabupaten, jalan provinsi, kita sepakat berapa meter ya. Misalnya bakal beralih fungsi jadi perumahan 10 meter, 20 meter misalnya satu pabrik. Nah, 20 meter itu tidak kita masukkan di dalam RP2B. Tadi disampaikan oleh Pak No, ada anaknya 4 digit, 4 tuh. Di dalam penyimpanan kami temui 14. Anak 14. Saya pikir banyak sayur, saya pikir udah banyak sayur 7, dia 10 semuanya. Semuanya lebih banyak lagi. Ada yang lebih produktif lagi. Ya, orang-orang dulu lah kan. Artinya ada memikirkan untuk mencatat angka tadi. Silakan. Nanti pada saat kita ini perda, saya sudah bilang juga dengan bagian hukum dengan kawan-kawan bahwa diperkirakan di dalam perdanya diatur manakala ada klausal yang mengatakan untuk kepentingan sosial, ya kan, untuk kepentingan rumah ibadah tadi dan sebagainya, itu bisa diinginkan dari RP2B. Jadi ini bisa mengunci seperti itu. Tetapi yang lahan sawah yang ada ini ya kita berharap betul bahwa ini kesepakatan untuk dipertahankan, ya. Karena saya berharap betul perda ini sudah akan
bisa ada ya lahir disahkan nanti 2023 karena 2023-2024 kita bisa mengusulkan dana DAK, dana alokasi khusus untuk pertanian maupun pengairan ya sirinya plata. Kalau menggunakan dana APBD ya sebatas mampunya. Kalau di pertanian dana APBD-nya belum begitu menjadi krusial betul karena ada dana dari pemerintah pusat, dari provinsi, akhirnya dapat anggarannya tidak seberapa, ditambah lagi dengan kondisi keuangan kita yang tidak memungkinkan untuk membangun ya. Ini barangkali Bapak Ibu penegasan kami lebih kepada mari kita lindungi lahan yang 100,85 hektar ini. Kalaulah memang tidak ada yang akan dijadikan untuk pesantren, untuk masjid, untuk membuat rumah anak-anak, mari kita sama-sama untuk menyetujuinya untuk kita usulkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ya, mungkin ini saja Bapak Ibu karena waktu juga kita akan diskusikan. Manakala memang ada informasi, terutama kita jangan bahas lagi masalah yang ini ya, kita membahas khusus masalah sawah ini. Karena kalau menurut Bapak bagaimana ya kan, menurut kami nanti bagaimana supaya nanti kita di 2023 nanti pada saat nanti akan dibahas dengan apa perdanya nanti dengan namanya uji publik, kemudian dengan DPRD pasti anggota DPRD dapil wilayah berapa ya? 4 atau 5 ya? 3 ya. Wilayah 3 ini akan melihat betul itu nanti mengenai lahan. Tapi bersepakat memang semua karena sepakat kalau perintah dari pemerintah ya harus ada untuk sawah yang kita harus lindungi. Mungkin ini saja Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas partisipasi kita semua dan para narasumber yang sudah berbagi. Tentu saja kami bukanlah bisa menjabarkan secara lengkap dan benar begitu, mana hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Mari kita mungkin diskusikan nanti hal-hal yang memang belum jelas, kalaulah tidak ada lagi. Tapi kita batasi nih Pak Bu Mega, ini udah jam 11:30, kalau bisa sebelum zuhur diskusinya sudah selesai. Mungkin ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saya hormati, berikut kita acara diskusi dan diskusi ini akan dipandu oleh Bapak Kepala Bidang Pelestarian Pertanian dan Sekretariat dan Kampung Lalu Pak Tarmizi SPI, silakan. Bapak Ibu saya hormati, berikut kita acara diskusi dan diskusi ini akan dipandu oleh Bapak Kepala Bidang Pelestarian Pertanian dan Sekretariat dan Kampung Lalu Pak Tarmizi SPI, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang di posisi jam 11.30, artinya waktu efektif kita cuma 30 menit. Andaikan sudah sepakat, kita tidak ada perlu pertanyaan sudah. Nah, tapi tetap kita memberi kesempatan. Kami langsung aja, mungkin kami tidak pakai membuka 5 untuk 2 orang penanya. Berdiri, tunjuk tangan, nama dan desa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya memperkenalkan nama saya Nur Desa Balai, Kecamatan Simantri dulu. Nur. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Nabi ya Rabb. Mungkin atas pertanyaan ini dengan secara singkat dan bisa Bapak-bapak untuk memberi penjelasan. Ayat yang hormat yaitu dinas pertanian dari Kabupaten Depok yang berhormat Bapak Camat Kecamatan Simantri Hulu, yang berhormat Ketua PPT Desa Agung, yang berhormat Bapak Polisi yaitu Balubsik dari Tamahan yang saya muliakan. Mungkin saya tidak banyak saya sampaikan yang pertama sekali
saya mengucapkan terima kasih sosialisasi lahan sawah di ruang aula di TPN Abu. Pertama sekali saya mohon maaf kepada bapak-bapak. Dulu saya tahun 2012 saya selaku ketua kelompok tani Batu Bandarabu, dan saya cek desa Lubuk Alai dan Lawang Agung itu ada 4 unit irigasi sampai sekarang gagal. Mengapa gagal? Gagalnya irigasi itu ditimpa dan kebanjiran. Sampai sekarang belum diusahakan. Jadi kami sayang dengan lahan daripada persawahan itu. Yang selanjutnya, lahan sawah itu yang kering kami buat dengan lahan dengan itu pulau hijau seperti jahe merah maupun kacang segala macam bawang merah. Yang sawah yang ada dikit itu masih aktif, tapi hasilnya tidak memuaskan. Di situlah letaknya yang kami yang sangat ambil. Yang anggungnya doang, lahan sawah yang ada itu hasilnya tidak memuaskan, nanam jahe merah harganya tidak ada. Nah itu yang itu. Jadi tidak diperhatikan tentang masalah persawahan, bisa dikembalikan sawah itu dengan secara aktif. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Dan lagi ada merupakan satu bantuan yang sawah yang telah diusahakan sekarang, baik pupuk bibitnya. Mungkin di sini letaknya atas keperluan daripada hasil daripada masyarakat. Mungkin hanya itulah dari saya selaku mewakili dari aspirasi masyarakat untuk menyampaikan kepada bapak-bapak. Ya. Lebih dahulu saya atas nama Emir Desalon, atas pedagang, saya mengaturkan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan satu penanya lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok tani Desa Penabang mau menanyakan soal bibit nama Susi Susanti dari kelompok tani Penabang Maju. Ini menanyakan soal bibit. Kalau ada bibit, janganlah salah-salahan langsung ke kelompok tani yang mempunyai persawahan. Ini penyakit padi kami karena bibit tidak ada, tidak diturunkan. Padi kami mati, bukan kuat tapi mati. Lagi masalah roh itu kami tidak ada benar. Mungkin salah sasaran. Yang ketiga itu masalah traktor. Kami suka traktor yang lama itu sudah rusak. Ya, itu. Jadi kalau bisa dianggarkan lagi untuk kelompok tani sawah. Ya, mungkin itu saja keluhan dari kami. Mohon disosialisasikan. Terima kasih. Kita tanggapi dulu dua penanya ini. Kalau masih ada waktu, kita lanjutkan dengan penanya berikutnya. Untuk itu, menanggapi yang pertama ini, kami mempersilakan kepada Bapak Amin nampaknya. Bapak Amin. Pak Amin ada biar Pak Amin sudah bawa mulai dari nomor 2. Karena ada irigasi. Kami persilakan. Kami nyangka aja lah. Itu usulannya pakai U gitu kan. Kawan-kawan merah. Terima kasih Kakanda Ibnur dari Dubai. Kemudian Adinda Susi Susanti. Pokoknya senang dengan bulu tangkis dulu. Ya. Yang pertama
apabila datanya PU nanti Pak Bapeda ada, tapi meskipun dia bukan bidang Pispra tapi bisa mencatat lah. Udah 10 tahun ya kan, 2012 Pak ya. Saya meyakini betul bahwa lahan sawah kita yang awalnya 9.000 hektar sekarang itu bersisa di 2019 itu data dari Citra Satelit itu 5.000 hektar. Terakhir saya minta dengan kawan-kawan dulu untuk data betul lahan sawah kita itu ternyata hasil dari pemilu kita kurang dari 4.000 hektar. Salah satu penyebabnya adalah irigasi, ya kan? Nah ini sebenarnya menjadi perhatian serius dari kita semua, terutama pemerintah daerah, bagaimana upaya untuk perlengkapan irigasi. Barusan juga bencana, Pak Korum, saya bilang buat surat sudah kami minta ke pimpinan kami mengenai untuk menjadi prioritas. Dan mudah-mudahan tahun ini yang luas yang kita itu sudah ditangani. Tetapi kenapa saya ingin betul bahwa Perda SP2B ini bisa muncul di 2023 supaya 2024 nanti untuk irigasi ini bisa mengusulkan dana di angka merah. Berapa tahun Pak? Minta dapat bulan? 10 tahun Pak. Hah? 10 tahun. Nah, itulah syarat kita Perda kita lah. Pas syarat Perda tidak. Sawah mana yang nak diairi itu pertanyaannya kan? Karena tidak pernah ada peraturan daerah mengenai mengatur sawah itu. Nah, itu. Kemudian tadi ya ini beralih ke jahe, apa ya memang karena ketersediaan airnya tidak ada. Cuma jadi permasalahan juga. Masih ada sawah yang tahu airnya sedikit, tidak mencukupi. Mungkin nanti habis dengan lama ini kan jadi persoalan. Nah oleh karenanya ini akan kami menjadi catatan kami dan kawan-kawan nantinya untuk bagaimana rehabilitasi. Ya, saya dengar informasi dari PU 2023 nanti sudah disampaikan ya Pak ini nanti kalau inilah dinampakkan penjelasannya. Mengenai tadi dari Tani Pengambang Maju, saya udah habisi ini karena saya barusan ngokekan pupuk bersubsidi kita udah dapat jatah 5.000 ton itu kuliah 5.000 ton lebih untuk NPK. Sudah masuk belum Tani Pengambang Maju nih datanya? Sudah kan Pak, mereka tidak akan lari ke tempat uang lain karena ada nomor induknya di situ. Ya ini masalah kita juga, saya dulu lah kita mengenai Insya-Allah 2023 yang tadi menjadi catatan kawan-kawan juga nanti ke Kabin. Ini yang mengenai Kabinnya tidak, tapi tanaman pangan dan horti ini Pak Acil nanti mengenai bibit padi, ya bibit padi. Dan masuk pupuk tidak dapat kemarin 27.000 liter, 6.000 hektar. Ya, tapi itu sudah ya, sudah tolong saya ingatkan kami karena beliau sudah ngomong di sini, ya langsung ke habisnya. Dan coba saya tanya dengan sini untuk besoknya masih ada tidak, ya kan? Ya. Nah, yang traktor ini buat proposalnya, kalau yang traktor dibuat proposal. Usulan yang traktor, mesin rumput, mesin tank semprot elektrik buat melalui kelompok tani ditandatangani oleh penyuluh, ditandatangani oleh Kades. Buat proposal sendiri jangan digabung. Kalau yang pupuk tidak usah dibuat ininya. Kalau pupuk saya nanti ada perintahnya. Pupuk saya nanti ada perintahnya. Tapi kalau pupuk RDKK sudah langsung para petani inilah yang mengisi. Ya, yang mengisi. Ini tanggal berapa ya? Masih ada ruang waktu kita sampai tanggal 15, jangan sampai 12 sudah ditandatangani oleh Pak Bupati, ya kan? Tanggal 14 lah ya. Kemarin aku minta tanggal 10, jam 10 kemarin. Ya, sudah masuk. Nah itu masuk tadi ya. Naik semprot elektrik, usulkan semua kelompok tadi, bukan yang susi baik, seluruh usulkan. Tapi proposalnya beda. Dan traktor usulkan beda. Ya, termasuk bibit kunyit, AD kami ngasih bibit. Berapa hektar ya? 10 hektar ya, 10 hektar ya. Jadi ada juga. Jadi tahun kemarin. Coba diusulkan lagi. Kalau tidak ada bahan diusulkan kan tidak punya bahan. Karena itu dana bantuan pemerintah pusat, bukan dari APBD kabupaten. Mohon maaf aja Pak Jamal. Saya berusahanya main di lekol-lekol atas saja. Kalau terbawah ini, taruh bahasa kita ya. Karena APBD kita memang sampaikan dulu. Saya tahu persis Pak, saya lalu di Bapeda. Dulu APBD kita terkait dengan 1 triliun lebih. Sampai kini berapa Pak ini?
Ini ada naik dia 900 mana 800. Bayangkan 200 jutaan lebih. Ya, miliaran lebih yang hilang. Nah, untuk gaji kami baik habis 600-an miliar. Nah ini yang masalah kita, tapi tolong seluruh kelompok tani, bukan yang kelompok tani pengambang maju tadi saja. Seluruh yang ini masih mana ada yang nanya Pak sampai batas mana usulan. Pokoknya ada usulan kami rekap. Mana bisa celahnya dari dana pusat kita cari dana pusat. Termasuk tadi bibit cair merah. Tahu Pak ini ya Pak Nur ya, cair merah, kunyit. Kalau masih bagus nanti Pak ini bibit dengan usulan. Ini terus nanti lah kawan-kawan. Ya. Mungkin itu dari saya, tambahan mungkin Pak Amin dengan Pak Bedah, zaman kira-kira masalah irigasi ini bukan tupoksinya pertanian, tapi kami pertanian sangat butuh. Salah satunya sindang kelingi, itu Pak Amin tahu betul. Ya, bukan yang saya contohkan. Sindang kelingi itu aku dengar dewe bahwa dia punya lahan 400 hektar yang hanya tinggal 30 hektar. Nah, itu apa dengan kasus yang di situ? Nah, tolong ditambahkan kira-kira dengan sana-sana apa biji teknikan. Silakan Pak Amin. Izin Pak ini langsung ya Pak langsung ya. Terima kasih Pak Menko. Itu yang di desa apa di Dusun Bandar Lampung itu ada memang beberapa jaringan irigasi. Itu dari DPR. Itu memang Pak, itu memang jaringan irigasi itu kecil-kecil Pak. Maksudnya itu mengairi persawahan yang apa bukan yang sebesar daerah irigasi RDP Banyuwangi ini Pak. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini kami dinas PU itu tidak mendapat cucuran dana dari pusat Pak, tidak gitu. Karena pemerintah pusat ini ada penetapan perda LP2P dulu. Nah, sehingga nanti misalnya Bapak Ibu nanti sepakat dengan perda LP2P, ini nanti lahan tersebut kemungkinan nanti kita mendapat lagi dari jaringan irigasi yang ada di Banyuwangi Agung ini nanti bisa kita danai lagi Pak. Nah, itu kan jaringan irigasi yang kita jelas kita utamakan yang besar-besar dulu Pak, seperti di air bumi dan Banyuwangi ini. Yang di area ini kan luas lahannya kan tidak sebesar ini. Saya tahu dan itu juga masih ada tercatat di DI gitu ya, DI kita Pak. Ada masih ada jadi area itu masih ada dan mungkin ke depan kalau memang ada dana dari pemerintah pusat kita akan bangun lagi. Tapi dengan catatan tadi Bapak Ibu setuju ada penetapan harga LP2P. Mungkin Pak tambahan dari saya. Terima kasih, cukup jelas, padat tepat. Dan terakhir kalimat yang tadi, nak juluk dana itu harus ada ini. LP2P. Itu perlu kita dukung ini. Dulu apa Pak? Nah, LP2P. Nah, ini ada waktu kita 10 menit lagi. Kalau masih ada, kalau tidak, kita berlanjut. Nah, nampaknya tidak ada ya. Nah, kalau mengenai itu, terima kasih kepada Bapak-Bapak, para narasumber, kita semua yang telah mengikuti acara ini sampai selesai. Pada akhir acara ini, sambil di tanda tangan itu ada sedikit uang saku dan minta tolong tanda tangan ini untuk dukungan untuk perda ini nanti sambil pulang. Mau makan di sini jadi, mau bawa pulang boleh. Nah, mungkin itulah yang dapat kami pandu. Lebih dan kurang mohon maaf, kami kembali ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.